Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan artifisial, tugas analisis kebijakan atau ekosistem kecerdasan artifisial di berbagai negara dan perbandingan dengan Indonesia. Saya Nabilah Fitahayu Rohatul Aisyah dengan NIM 13042210028. Saya Ilham Ramadan dengan NIM 1030424000048. Saya dengan Ilman Nurul Kalbi dengan NIM 102042440007. Pada bagian ini yaitu ekosistem AI di negara Indonesia. Terdapat ekosistem AI di negara Indonesia secara umum. Yang pertama yaitu terdapat universitas-universitas besar di Indonesia seperti Universitas Indonesia, ITB, UGM, ITS, dan lain-lain telah membuka program studi dan riset terkait AI, machine learning, dan data science, dan big data. Yang kedua, lembaga litbang seperti BRIN dan LIPI berperan dalam riset mendasar dan aplikasi AI. Yang ketiga, inkubator dan pusat inovasi kampus mendukung pengembangan startup AI dan kolaborasi dengan industri. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian kali ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam pengembangan kecerdasan artifisial dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam penerapan dan pengembangan AI, khususnya dalam hal SDM, infrastruktur, dan regulasi. Yang ketiga, bagaimana strategi nasional AI di Indonesia dapat ditingkatkan agar mampu bersaing secara global dan mendukung transformasi digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan penelitian dari tugas ini adalah menganalisa posisi dan kesiapan Indonesia dalam mengembangkan kecerdasan artifisial atau AI dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Singapura. Kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat implementasi strategi nasional AI di Indonesia, terutama dalam aspek SDM, regulasi, infrastruktur, dan investasi R&D. Manfaat penelitian adalah manfaat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah dalam bidang kebijakan teknologi dan transformasi digital, khususnya dalam konteks pengembangan AI di negara berkembang. Kedua, manfaat sosial ekonomi mendorong pemanfaatan AI secara etis dan inklusif dalam sektor-sektor prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Tinjauan 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 pustaka sumber 1 dokumen kebijakan nasional AI Initiative Act Next Generation AI Plan AI XEI Pan Canadian AI Strategi, National AI Strategi Singapura, dan Stratanas KI 2020-2045 di Indonesia. Sumber, laporan pendanaan dan investasi dari media seperti FT.com, Wired Times, Reddit, Asia Pacific CA, Antara News, serta publikasi akademi dari jurnal dan repositori kebijakan AI. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk metode penelitian, di sini kami memberikan satu jenis dan satu teknik pada penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, deskriptif, sampai komparatif
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan strategi nasional pengembangan kecerdasan buatan AI di beberapa negara dengan Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan relevansi strategi negara lain terhadap konteks Indonesia. Yang kedua ada teknik analisis data. Analisis komparatif untuk membandingkan kekuatan, tantangan, fokus, dan arah kebijakan AI tiap negara. Analisis SWOT sederhana untuk menilai posisi Indonesia dalam konteks global. Berikut adalah beberapa contoh hasil dari perbandingan antara negara Indonesia dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Untuk negara Indonesia, strategi AI nasionalnya menggunakan Stranas KA 2020 sampai 2045, sedangkan Amerika Serikat menggunakan National AI Initiative. Fokus utamanya pada negara Indonesia yaitu layanan publik dan pendidikan. Untuk Amerika Serikat itu inovasi dan pertahanan. Untuk kekuatan utama untuk negara Indonesia ada roadmap dan tumbuh komunitas. Untuk Amerika Serikat, R&D kuat serta big tech. Untuk tantangan utama Indonesia, SDM dan infrastrukturnya lemah. Sedangkan untuk Amerika Serikat, regulasi data tidak berseragam. Serta perbandingannya yaitu untuk Indonesia perlu melakukan akselerasi dan investasi besar. Untuk Amerika Serikat, Indonesia belum mempunyai R&D dan yang sekuat Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.